Indonesia akan menghadapi bonus demografi di masa mendatang. Dibutuhkan banyak sekali pemuda yang memiliki mentalitas pemimpin, di mana ia mampu untuk melampaui batas-batasnya dan mampu keluar dari zona nyamannya. Leaders Talk kali ini akan mengangkat profil seseorang yang telah mampu membuktikan diri untuk melampaui batas-batas dan juga keluar dari zona nyaman. So young leaders, this is Leaders Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Leaders Talk hari ini bersama seorang narasumber yang sangat inspiratif. Beliau adalah seorang CEO dari sebuah perusahaan multinasional yang boleh dibilang tertua di Indonesia, General Electric. Beliau adalah alumni IPB angkatan 26 TIN. Beliau adalah Bapak Handri Satriago. Selamat datang Bapak. Halo, Assalamualaikum Manji, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Bapak gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Baik ya Pak ya, Alhamdulillah. Di kesempatan hari ini kita bakal sharing bersama Bapak Handri Satriago. Beliau memiliki banyak sekali cerita-cerita dan juga pengalaman-pengalaman yang tentunya sangat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sedikit mungkin saya perkenalkan dulu Pak ya, terkait dengan profil Bapak Handri Satriago. Beliau adalah lulusan dari Institut Pertanian Bogor, TIN Angkatan 26, dan pernah menjadi mahasiswa teladan nasional tahun 1993. Beliau juga master cum laude di IPMI, Institut Manajemen dan Pengembangan Indonesia. Beliau juga MBA dari Monash University Australia dan memegang gelar PhD di bidang manajemen strategis Pak ya, di Universitas Indonesia. Kemudian juga beberapa pendidikan eksekutif termasuk di Harvard Business School. Beliau awal bergabung di GE tahun 1997 sebagai Business Development Manager di GE International, dan mulai tahun 2010 Pak ya, berarti sudah menginjak 10 tahun ini, berkiprah sebagai CEO GE Indonesia. Benar begitu Pak ya? Ya. Baik, luar biasa. Tentunya segala macam perjalanan hidup Bapak Handri tadi sangat bermanfaat buat kita semuanya untuk bisa sama-sama kita ketahui. Baik Pak, mungkin pertama kali saya ingin sampaikan dulu rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya. Dan ini sebenarnya momentum yang kalau untuk saya pribadi menjawab segala doa saya dulu ya. Dulu kalau nggak salah kita pernah bertemu di momen 2017 Pak. Ketika itu Bapak menjadi narasumber di masa pengalaman kampus mahasiswa baru angkatan 54. Luar biasa. Dan hari ini bisa bertemu lagi dengan Bapak. Pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak mungkin, apa kisah atau pengalaman, experience yang paling memorable buat Bapak ketika menjadi pemuda, menjadi mahasiswa khususnya? Ada nggak Pak momentum-momentum yang itu menjadi titik balik dalam hidup Bapak begitu? Monggo Pak. Ya banyak ya menurut saya sih. Cuma mungkin yang kaget-kaget adalah ketika pertama kali kuliah itu sesudah saya itu kan sebenarnya angkatan 25, tapi cuti setahun jadi masuknya di 26. Oh baik. Jadi kalau IP saya IP 25 1643. Nah yang menarik adalah saya cuti setahun karena saya mempersiapkan mental diri saya untuk bisa ketemu orang. Ternyata apa yang terjadi Pak selama setahun Pak? Selama setahun aku ke Balikpapan 4 bulan lebih, berobat waktu itu di situ. Kemudian jadi ada Sinse, temannya almarhum ayah saya, berenang di laut gitu. Lalu menulis Ina itu, main dengan teman-teman SMA yang udah pada lulus, ya mencoba bersosialisasi lah sebenarnya dalam setahun itu. Jadi ketika saya kembali ke kampus pada tahun 1989 itu saya merasa saya cukup kuat gitu untuk menghadapi tantangan yang ada. Gitu. Kenapa saya pakai Bapak brace, sampai harus? Itu menarik tuh Pak. Kenapa harus sampai mempersiapkan mental sebegitu kuatnya? Karena saya belum, ya waktu itu nggak berani aja kuliah langsung, nggak tahu gimana teknisnya. Jadi yang susah waktu itu pertama kali adalah ketika saya masuk,
itu nggak tahu harus bagaimana gitu, karena pengumuman pertama itu mahasiswa baru kumpul di lantai 4 gitu, nggak ada lift dan sebagainya. Dan saya udah mau balik aja nih, pulang aja deh ya, kayaknya nggak bisa nih saya kuliah nih kalau pertemuan pertama aja di lantai 4. Tapi saya nggak pulang, saya mencoba melawan waktu itu. Dan saya ingat ketika itu ada orang-orang yang membantu bilang, kamu mau naik? Iya bisa. Nggak bisa sih, ya udah pegang pundak saya. Saya bilang, wah kalau sendirian nggak kuat Kak, karena saya berat ini. Pegang aja dulu, nanti juga ada yang bantuin. Ternyata benar, ketika saya mulai pegang, ada mulai dari sebelah sini bantuin, orang lari-lari dan bawa saya, ada yang bawain kursi roda saya, tahu saya sampai di lantai 4. Nggak tahu gimana turunnya, tapi saya sampai di lantai 4. Jadi dengan cara yang sama, percaya atau tidak, 4 tahun kemudian saya lulus jadi insinyur. Apa yang ingin saya sampaikan adalah ketika Anda melawan, ketika Anda mencoba untuk melawan keterbatasan Anda, banyak jendela yang tertutup. Ketika Anda menyerah, semua jendela tersebut tertutup. Jadi mungkin pengalaman saya yang pertama kali yang berkesan adalah saat pertama kali masuk kuliah itu. Dan kemudian saya mencoba mengatasi keterbatasan yang saya punya sampai akhirnya saya mulai biasa, teman-teman banyak, kemudian semua pada membantu, alhamdulillah saya lulus. Gitu barangkali Pak Panji. Baik, berarti yang digarisbawahi adalah melawan tadi Pak ya. Kita harus berani melawan dari batasan-batasan diri, begitu Pak ya. Dan selanjutnya Pak, apa yang mungkin menurut Bapak sangat penting untuk bisa dipersiapkan oleh pemuda hari ini? Nah, ini kita berada di dunia yang serba tak menentu ya. Jadi bukan lagi VUCA, ya, bukan lagi volatile, uncertain, kompleks dan ambigu, tapi juga chaos. Baik. Misalnya saat ini kita menghadapi COVID ini nggak pernah terencanakan ya. Bulan Januari 2020, saya masih melakukan kick-off meeting dengan tim saya, dan kita masih sangat optimis 2020 ekonomi akan begini. Baik. Pada bulan Maret tiba-tiba menjadi bencana pandemi di dunia, dan semua perencanaan ini berbeda. Jadi menurut saya, dan sistem pembelajaran pun kemudian jadi berbeda. Jadi menurut saya yang paling penting dimiliki oleh generasi yang sekarang adalah kemampuan buat beradaptasi dengan cepat. Ini tidak mudah, teman-teman, karena adaptasi tersebut memerlukan pengorbanan dan kesiapan diri untuk keluar dari zona nyaman. Nah, beberapa dari kita susah untuk keluar dari zona nyaman. Dan memang zona nyaman adalah the most dangerous zone. The more comfortable you are, the more you are in danger. Jadi, karena dunia yang menuntut orang serba adaptif, mau tidak mau kecepatan belajarnya juga harus tinggi. Jadi kemampuan belajarnya juga harus cepat, mengikuti semua pola yang ada, mengikuti semua channel yang mungkin. Kalau nggak mungkin face to face, berarti online. Kalau online bosan, berarti harus cara yang lain. Banyak sekali sekarang cara belajar yang bisa diikuti, tapi menurut saya banyak juga orang yang tidak suka dalam pelajaran, lebih suka untuk membaca hoax, membaca gosip, membaca berita yang nggak perlu gitu. Sementara sekarang punya yang sangat banyak untuk bisa belajar dan menambah ilmu serta membuat kita menjadi lebih bijaksana. Jadi itu kemampuan adaptif, kedua kemampuan belajar, yang ketiga adalah kemampuan mengeksekusi. Jadi kalian harus punya planning, dan planning itu harus bisa dieksekusi. Apapun ceritanya, bagaimanapun hambatannya, kita harus cari cara untuk bisa mengeksekusi. Nah, yang jadi masalah kembali adalah kalau dua hal tadi susah dilakukan,
adaptif dengan menerima kenyataan, kemudian keluar dari zona nyaman, kemudian berusaha untuk mempelajari hal yang baru, dengan bersemangat mencari cara untuk belajar, ini tidak bisa dilakukan, maka eksekusi terhadap apa yang direncanakan, mau lulus kuliah, mau nyari kerja, mau bikin usaha sendiri, apapun yang Anda mau lakukan, itu akan susah tercapai jadinya. Oleh karena itu, 3 hal ini adalah 3 serangka yang jangan ditinggalkan, kalau menurut saya. Gitu. Baik, luar biasa. Saya membaca buku Bapak, kebetulan kumpulan-kumpulan tweet Bapak ini ya, dibukukan seperti itu. Sehingga ada 2 buku nih, sharing 1 dan sharing 2. Di sana ada yang Bapak sampaikan tentang bouncing back. Sebetulnya apa sih Pak makna dari bouncing back ini? Okay, that's a good question, Panji. Ketika kita terpuruk, maka sesungguhnya Allah itu telah memberikan kemampuan buat kita untuk memantul balik. Problemnya adalah orang mau lakukan atau tidak, ya kan? Orang mau mantul balik. Ketika dia terpuruk, dia bisa membiarkan dirinya terpuruk terus-menerus. Dia bisa bersedih terus-menerus, menyesali terus-menerus, marah terus-menerus. Atau dia punya kesempatan untuk, oke, saya terima kondisinya kayak begini, saya berserah diri pada Allah, dan saya akan mencoba untuk apa yang bisa saya lakukan. Nah, ketika dia mencoba untuk itu, maka ada kemampuan yang tadi diberikan, yang saya bilang diberikan oleh Allah, saya bisa cerita karena saya setelah mengalaminya, yang membuat kita mampu melompat lebih tinggi dibandingkan dengan seharusnya. Karena manusia itu kemampuan. Dia akan menjadi lebih bersemangat, dia akan menjadi lebih kreatif, dia akan mendapatkan ide, dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah harus ngapain dan sebagainya. Tapi kalau dia terpuruk terus, menyesali kondisi, tidak menerima kenyataan, maka dia tidak akan kemana-mana. Dia nggak bisa kemana-mana. Saya pernah kondisi seperti itu. Saya marah pada Tuhan, saya nggak ngapa-ngapain, sampai akhirnya ayah saya masuk ke kamar bilang, Henry, hidup ini pilihan, kamu bisa diam seperti ini saja, atau kamu mencoba seperti orang mendorong mobil di jalan yang menanjak. Mendorong mobil di jalan yang menanjak itu nggak boleh berhenti, karena kalau kamu berhenti, susah lagi, mobilnya akan turun dan susah lagi. Turun lagi, betul. Ini mobil zaman dulu ya, zaman sekarang matic, nggak bisa didorong lagi, susah. Tapi saya bicara mobil zaman saya waktu kuliah dulu. Jadi begitu ayah saya bilang, kamu harus kalau mendorong mobil sehingga kamu harus diselesaikan gitu dorong mobil. Kamu boleh capek misalnya sehingga berhenti dorongnya pelan, tapi jangan berhenti. Karena kalau berhenti tidak berhenti, Pak ya. Jadi sejak beliau katakan itu, saya coba dorong mobil saya coba keluar, saya coba mulai sekolah, saya setengah mati itu sekolah waktu itu, nggak ngerti gimana kalau pipis pakai apa nih gitu, pakai plastik, nggak keburu. Kalau mau ke kamar mau buang air besar gimana, nggak keburu. Sampai dapat tekniknya semua segala macam, itu dramatis sekali dan banyak bantuan dari teman-teman saya yang luar biasa yang dikirim oleh Allah, saya yakin untuk membantu saya sehingga saya bisa menjalankan kehidupan ini dengan seperti sekarang ini. Gitu, Ji. Siap. Bouncing back adalah kekuatan untuk bisa memantul balik setelah kita dihempaskan ke bawah. Begitu, Pak ya? Dan Bapak juga menyebutkan tentang Pygmalion Effect. Ini menarik, Pak, karena Bapak bilang ekspektasi itu mendorong untuk hasil-hasil yang lebih baik. Apakah ada, mungkin, dari mana Bapak mendapatkan Pygmalion Effect untuk kehidupan Bapak sebetulnya? Saya mempelajari Pygmalion Effect ketika saya menulis disertasi saya. Jadi Pygmalion Effect itu adalah efek yang ditemukan secara psikologis berdasarkan mitologi Yunani. Nah, mitologi Yunani itu bilang bahwa ada seorang pematung. Satu hari dia bikin patung yang cantik sekali. Sedemikian cantiknya sehingga dia jatuh cinta pada patung tersebut. Nah, oleh karena itu dia minta berdoa pada dewa-dewi Yunani agar patung ini bisa jadi orang beneran. Berpuluh tahun dia minta, akhirnya dikabulkan doa.
Nah, ini menjadi sebuah mitos, terus menjadi sebuah mitos sampai satu hari. Kemudian ada seorang dosen yang merasa ini ada hubungannya dengan cerita mengenai motivasi dan ekspektasi. Jadi dosen ini kemudian bikin eksperimen. Ada 3 kelas yang kualitas muridnya sama, tapi di-treat secara berbeda. Kelas yang pertama dibilang sama dosennya, kalian ini adalah orang-orang pilihan. Padahal enggak juga. Tapi dibilang ini kalian orang pilihan. Oleh karena itu saya berharap bahwa paling kurang kalian akan mendapatkan nilai 90. So dia set up high standard, high expectation. Ya, betul. Sementara kelas yang kedua dia balik nih. Dia tampangnya serem terus, dia bilang, saya bukan dosen yang gampang ngasih nilai. Kelas-kelas sebelumnya dapat 60 aja udah syukur. Low expectation. Right? Di kelas yang ketiga, dia nggak ngapa-ngapain. Dia nggak bilang ini kelas spesial, nggak bilang dia galak juga, dan sebagainya. Nah, ternyata sesudah 1 semester, kelas yang mendapatkan ekspektasi tinggi tadi, itu ternyata menghasilkan nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelas-kelas yang lain. Nah, dosen ini namanya David Rosenthal mulai mikir, oh ini namanya Pygmalion Effect. Jadi kalau seseorang berekspektasi tinggi terhadap orang lain, dan orang lain tersebut akan memiliki apa yang disebut self-fulfilling prophecy. Keyakinan karena dipercaya orang. Apalagi kalau arahnya dari atas ke bawah. Dari dosen ke murid, dari atasan ke bawahan. Nah, Pygmalion Effect ini yang kemudian saya jadikan bahan disertasi saya. Untuk saya buktikan bahwa arahnya nggak cuma dari atas ke bawah, tapi bisa juga dari bawahan ke atasan. Bisa juga dari murid ke dosen. Bisa juga dari teman-teman sepergaulan. Karena begitu dipercaya, maka dia akan memiliki self-fulfilling prophecy. Dengan kondisi komunikasi ini jalan terus dengan baik ya. Jadi kalau cuma sekali bilang, oh Panji kamu pasti dapat 90, ya udah nggak bakalan jalan. Tapi ketika punya interaksi yang cukup kuat, kemudian satu hari saya katakan seperti itu, maka ceritanya akan beda. Gitu. Nah, ini yang kemudian menurut saya membuat saya bisa bangkit dan menjalani hidup juga. Karena orang tua saya, keluarga saya, teman-teman saya, mereka semua memberikan Pygmalion Effect pada saya. Mereka yakin bahwa saya mampu menyelesaikan. Sehingga akhirnya saya bisa menyelesaikan. Begitu juga ketika saya jadi CEO. Saya rasa kenapa saya yang dipilih adalah karena teman-teman saya, they like me. Because they like me. So, they trust me that I can do the job. Makanya sampai sekarang, alhamdulillah masih doing the same job. Itu Panji, mudah-mudahan memberikan penjelasan. Artinya keyakinan ya Pak ya, yang karena dipercaya oleh orang lain, sehingga kita jadi punya energi seperti itu untuk bisa melakukan hal-hal yang besar. Ikut IFS, saya nggak bisa jalan. Akhirnya jadi nggak bisa pergi kemana-mana. Saya bakar itu paspor. Saya pikir udah nggak mungkin lah saya pergi kemana-mana. Sudahlah.